mencegah jerawat-jerawat yang muncul sebelum menstruasi ataupun tidak menstruasi. Ini tuh suatu hal yang terpenting yang perlu kalian lakukan. Hai Wish Trenders, selamat datang kembali di Wish Trend TV Indonesia bersama host Michelle Brigita. Buat kalian yang baru di channel ini atau baru nonton, jangan lupa subscribe karena kita akan mengupload konten-konten informatif mengenai skincare setiap minggunya. Dan jangan lupa like kalau misalnya kalian suka sama konten-konten yang kayak gini. Nah, hari ini kita mau membahas tentang suatu masalah umum ya yang sering kita hadapi nih para cewek-cewek, yaitu jerawat yang muncul saat menstruasi. Sekarang ayo kita cari tahu apa sih penyebabnya dan gimana caranya mengurangi jerawat yang mengganggu tersebut. Pertama, sekarang kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Jadi, selama proses siklus menstruasi yang terjadi selama 28 hari itu, hormon yang ada di tubuh kita itu tuh terus bergerak dan juga terus berubah sepanjang siklus tersebut. Jadi, setengah siklus pertama itu adalah kadar estrogen kita yang meningkat. Nah, kemudian baru setengah siklus berikutnya itu tuh kadar progesteron kita yang meningkat. Nah, makin mendekati tanggalnya menstruasi, jadi si estrogen sama progesteron itu akan semakin menurun. Sementara hormon testosteron yang malahan jadi stabil gitu. Nah, semua hal ini yang menyebabkan jadi si testosteron ini lebih tinggi pada saat sebelum dan selama menstruasi kalau dibandingkan dengan estrogen dan si progesteron. Nah, semua perubahan dan ketidakstabilan hormon itulah yang berdampak bagi kulit kita. Waktu progesteron itu sedang meningkat di tengah fase luteal, hal ini akan memicu kelenjar sebasea untuk mengeluarkan sebum. Bentar, tapi apa sih yang dimaksud dengan kelenjar sebaseus dan juga sebum ini? Kelenjar sebasea itu adalah kelenjar mikroskopis yang terletaknya tuh ada di folikel rambut. Dia fungsinya untuk memproduksi dan juga mengeluarkan sebum. Sementara itu, sebum tuh adalah zat berminyak alami yang untuk menjaga kulit kita tuh tetap terlumasi gitu. Terus juga selama fase luteal itu kita mungkin mengalami pembengkakan gitu ya, yang menyebabkan pori-pori itu jadi tertekan. Nah, kalau pori-pori tertekan, jadi sebum tuh nggak bisa keluar, jadi dia tuh malah menumpuk gitu loh di bawah permukaan kulit kita. Jadi tadi memang ya pergeseran hormon ini tuh bisa menyebabkan berbagai macam perubahan di kulit kita. Nah, di sini juga yang menarik ya, jadi semua sebum yang meningkat tadi, mereka itu akan menciptakan rumah yang sempurna banget nih buat pengembangbiakan bakteri yang disebut Cutibacterium acnes. Ini tuh si jahat di balik jerawat. Tapi nggak perlu khawatir karena kita punya sistem kekebalan tubuh yang akan melindungi tubuh kita. Jadi selama memerangi bakteri tersebut, sistem kekebalan tubuh kita itu akan memicu peradangan sebagai efek sampingnya. Dan itulah mereka ya, semua jerawat yang mengganggu itu akan muncul tepat sebelum menstruasi. Terus kalian mau tahu nggak nih gimana caranya kita mengatasi semua jerawat tersebut? Makanya terus nonton videonya karena kita bakal bahas gimana sih cara yang efektif untuk mencegah jerawat-jerawat yang muncul sebelum menstruasi. Hal terpenting yang perlu kita lakukan untuk mengurangi jerawat itu pastinya adalah menyesuaikan gaya hidup. Kalau misalnya kita mengalami perubahan positif gitu ya terhadap gaya hidup kita juga pasti dapetin manfaat yang positif juga. Jadi berikut ini ada beberapa penyesuaian gaya hidup yang harus banget kalian coba untuk bisa lebih membantu kalian untuk mengatasi jerawat sebelum menstruasi. Yang pertama itu adalah melembabkan kulit kalian baik dari luar maupun dari dalam. Sekarang pertama-tama kita mulai dari dalam dulu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kulit kita dari dalam, untuk menjaga kondisi kulit terbaik kita? Jadi selama siklus menstruasi itu mungkin kulit kalian tuh akan mengalami yang namanya kekeringan. Buat mengatasinya, makanya penting banget untuk mengkonsumsi air yang lebih banyak lagi itu di 2-3 hari sebelum menstruasi. Minum banyak air itu bisa mendetoksifikasi tubuh kita. Jadi kulitnya juga jadi lebih sehat dari dalam, lebih segar juga. Jadi kulitnya juga jadi lebih halus, lebih segar, terus juga jadi terawat dari dalam dan bisa mencegah timbulnya banyak jerawat pastinya. Nah, jenis minumannya tuh minuman yang kayak gimana nih harus kita konsumsi? Apakah yang manis-manis? Apakah yang bersoda-soda? Pastinya pilihan pertama kalian harus air yang sudah terfilter atau tersaring. Hindari minuman bersoda, minuman beralkohol, kafein, terus minum-minuman yang kemasan yang manis. Karena minuman-minuman tersebut bisa membuat kulit kita tuh tampak lebih kusam. Pasti nggak mau kan? Selanjutnya adalah merawat kulit dari luar.
Ingat ya, ini ada urutannya. Jadi yang pertama itu adalah oil cleanser, terus ada cleanser, ada toner, ada serum, dan terakhir pelembab. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu secara menyeluruh dan kenapa sih kita tuh perlu banget serangkaian ini di dalam skincare rutin kalian untuk mencegah jerawat-jerawat yang muncul. Yang pertama adalah deep cleansing dan juga cleanser. Kita bahas deep cleansing dulu. Jadi maupun kalian lagi menstruasi ataupun tidak menstruasi, ini tuh suatu hal yang terpenting yang perlu kalian lakukan dan perlu kalian masukkan ke dalam skincare rutin kalian. Dengan selalu menjaga deep cleansing ini, kita tuh juga selalu menjaga kebersihan dan juga kejernihan kulit kita. Nggak cuma itu, kita juga jadi bisa menjaga jerawat untuk tidak menyebar terlalu banyak. Kita juga jadi bisa mencegah jerawat menyebar lebih banyak. Sekarang kita lihat beberapa produk yang bisa kalian coba untuk meningkatkan rutinitas deep cleansing kalian. Kalian bisa menggunakan teknik yang namanya double cleansing. Pasti udah sering denger dong ya. Dengan menggunakan ini, yang pertama adalah Dear Clear Gentle Black Deep Cleansing Oil dan juga Dear Clear Gentle Black Facial Cleanser. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ini adalah Dear Clear Gentle Black Deep Cleansing Oil. Ini adalah cleansing oil yang dia tuh lembut dan dia tuh efektif karena diformulasikan dengan berbagai jenis minyak nabati. Jadi teksturnya tuh lembut dan juga mudah buat dibersihin. Produk ini dibuat untuk menghilangkan kotoran atau makeup dengan mudah tanpa mengiritasi kulit kalian. Diperkaya dengan minyak alami dari kacang hitam, biji wijen hitam, dan biji jintan hitam. Cleansing oil ini akan membantu mengontrol produksi sebum, membersihkan pori-pori, dan juga menenangkan kulit yang sensitif. Dan jangan khawatir karena produk ini tuh vegan dan bebas dari zat berbahaya seperti etanol, paraben, silikon, steroid, pewarna buatan, dan juga pewangi. Yang kedua ini adalah Dear Clear Gentle Black Facial Cleanser. Jadi ini adalah mild acidic cleanser, produk tipe krim yang akan memberikan efek melembabkan dan menghaluskan setelah mencuci muka. Diperkaya dengan kandungan black complex yang bermanfaat termasuk truffle, blackberry, kacang hitam, dan juga ekstrak jintan hitam. Facial cleanser ini akan menyempurnakan kondisi kulit kalian dengan kandungannya yang melembabkan, antioksidan, dan juga menenangkan kulit. Dia tuh teksturnya creamy dan juga padat, jadi bikin pembersih ini terasa ringan dan juga lembut di kulit. Dan bikin kulit kalian juga selalu terhidrasi dan juga kerasa segar. Nggak cuma itu, produk ini juga punya busa yang melimpah dan juga lembut, jadi bisa membantu untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di kulit wajah. Jadi kalau misalnya kalian mau produk pembersih wajah yang bisa membantu untuk menghilangkan kotoran-kotoran di wajah ataupun debu-debu sehari-hari di wajah, tapi nggak pakai bahan-bahan yang keras, produk ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Nah, langkah berikutnya untuk menjaga kelembaban kulit dari luar adalah pengaplikasian toner dan juga serum yang menghidrasi dan melembabkan. Nah, pastinya kalian harus selalu ingat salah satu step penting di rutinitas skincare kalian. Jadi habis cuci muka, kalian tuh penting untuk menjaga kulit kalian itu supaya tetap terhidrasi. Nah, ini langkah selanjutnya, makanya harus pakai toner, serum, dan juga pelembab. Berikut ada beberapa rekomendasi produk yang bisa kalian coba. Yang pertama ini adalah Rice Toner dari I'm From. Produk ini akan meningkatkan hidrasi dan juga memperkuat barrier kelembaban dengan efek glowing. Jadi dia diperkaya dengan 77,78% ekstrak beras goami dan 4 ekstrak yang berasal dari sayuran. Toner ini akan menenangkan sel-sel kulit mati yang terkelupas dengan menciptakan lapisan pelindung kelembaban. Sirtuin dari beras melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan membantu meredakan stres pada kulit. Dengan membentuk lapisan pelindung, produk ini tuh bisa membantu kulit kalian untuk mencegah kehilangan air, mengangkat sel kulit mati, dan juga merevitalisasi kulit kalian yang kering. Dan nggak perlu takut cocok atau enggaknya, karena produk ini tuh cocok di semua jenis kulit. Kulit yang sensitif, berminyak, kering, ataupun kulit yang kombinasi. Nah, ini ada tips untuk pakai produk ini. Jadi sebelum dipakai jangan lupa dikocok dulu, jadi dia tercampur dengan baik. Jadi efek melembabkan dan juga nutrisinya tuh juga jadi lebih bagus. Berikutnya ini adalah Dear Clear's Rich Moist Soothing Serum. Jadi ini adalah serum pelembab yang bisa menghidrasi kulit sampai ke dalam. Serum ini tuh meresap sampai ke dalam kulit, jadi dia tuh bikin kulit lebih lembut, lebih lembab, dan juga lebih glowing sepanjang hari. Jadi dia tuh punya kayak sifat soothing gitu, jadi nggak cuma menghidrasi kulit, tapi dia juga menurunkan suhu permukaan, jadi ada efek segernya gitu. Produk ini tuh adalah salah satu langkah penting juga setelah kalian cuci muka, jadi kulit kalian tuh jadi lebih bersih dan juga jadi lebih cerah.
Dear Klairs Rich Moist Serum diformulasikan dengan hyaluronic acid, jadi itu adalah sebuah humectant yang menarik air ke kulit kalian, jadi membantu untuk mempertahankan kelembaban. Serum ini juga diformulasikan dengan ekstrak Centella asiatica yang akan memberikan hidrasi, soothing, dan juga melembabkan kulit kalian. Selain itu, serum ini juga cruelty free, dia vegan friendly, terus bebas dari etanol, paraben, silikon, steroid, pewarna buatan, ataupun pewangi buatan. Dan serum ini juga cocok buat semua jenis kulit dan bagus banget buat kulit kalian yang kering ataupun kulit gatal, kulit berjerawat, kulit yang merah, ataupun kulit sensitif. Berikutnya ini adalah Rich Moist Soothing Cream. Dia diperkaya dengan beta-glukan yang berasal dari ragi. Krim ini memperkuat skin barrier alami kulit kalian, jadi kasih perlindungan gitu. Krim ini juga cocok buat kulit yang sensitif, kulit kombinasi, karena kandungannya itu hipoalergenik. Krim ini meningkatkan keseimbangan minyak dan air, juga mendukung perbaikan sel dengan memperkuat lapisan pelindung kulit kering dan juga sensitif dari dalam keluar. Dia tuh teksturnya mudah dibaurkan, dia nggak lengket, dan dia juga nyerapnya tuh cepat. Jadi jangan lupa untuk merawat kulit kalian dengan memasukkan produk ini ke dalam skincare rutin kalian. Oke, jadi kan tadi langkah pertamanya adalah mengetahui gimana menghidrasi kulit dari luar dan juga dari dalam. Nah, apa langkah berikutnya yang perlu kita ketahui? Langkah berikutnya adalah jangan lupa kalian juga perhatiin apa yang kalian makan. Jadi kalau kita makan makanan dengan jenis yang tepat, itu juga bisa membantu kita untuk mencegah masalah jerawat. Memasukkan asam lemak omega 3, vitamin E, dan juga makanan yang kaya antioksidan itu tuh bagus banget buat kulit kita. Nutrisi ini tuh membantu untuk mengurangi peradangan kulit, terus bikin kulit juga jadi lebih kenyal, lebih lembab, meningkatkan sirkulasi, dan juga memperlambat proses penuaan juga. Kalian juga bisa menambahkan biji rami, almond, dan biji-bijian ke dalam makanan kalian untuk mendapatkan nutrisi tersebut. Selain itu, buah beri sama plum itu juga bagus karena dia punya antioksidan yang tinggi, jadi bagus buat kulit. Nah, ini langkah terakhir yang jadi penting banget adalah menerapkan perlindungan kepada kulit kita. Udah jadi aturan yang dasar banget kalau kita tuh harus selalu melindungi kulit kita kalau misalkan lagi keluar rumah, terutama kalau kita lagi menjelang siklus menstruasi. Kulit itu jadi lebih sensitif soalnya, jadi lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan kayak misalnya sinar ultraviolet. Maupun cuaca dingin, cerah, ataupun kalian lagi di luar ruangan ataupun di dalam ruangan di tempat kerja, itu tuh juga tetap penting untuk menjaga kulit kita dari sinar matahari. Salah satu caranya adalah pakai sunscreen, nggak pernah bosan-bosan mengingatkan. Ataupun bisa juga pakai aksesoris pelindung kulit kayak misalnya jaket atau topi gitu, payung juga bisa. Nah, ini berikutnya adalah rekomendasi sunscreen yang bisa melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Ini adalah Dear Klairs All Day Airy Sunscreen. Sunscreen ini tuh bagus banget untuk melindungi kulit kita dari sinar UV. Dia juga kasih efek yang melembabkan. Karena dia tuh juga punya SPF 50+, PA+++++. Dia tuh teksturnya gel, bahan dasarnya tuh air, jadi dia tuh ringan, gak berminyak, dan juga hasil akhirnya tuh jadi segar dan gak ninggalin white cast di kulit kita. Terus dia juga diformulasikan dengan bahan-bahan yang ringan. Sunscreen ini juga cocok buat semua jenis kulit, jadi nggak akan menyebabkan iritasi pada kulit kalian. Jadi disarankan banget buat pakai sunscreen ini setiap hari, dan pakainya tuh di step terakhir di skincare rutin kalian. Sunscreen ini tuh juga tanpa wangian, dia non-komedogenik, mudah dibersihkan, dan juga udah lulus uji iritasi mata buat keamanan ekstra buat kulit kita. Oke, sekarang kita udah nyampe di akhir video. Jadi kesimpulannya adalah mengetahui penyebab jerawat sebelum menstruasi itu bisa membantu kalian untuk menemukan cara yang efektif untuk mengatasi atau mengurangi jerawat tersebut. Kalian bisa meminimalisir masalah jerawat dengan penyesuaian gaya hidup atau ngikutin tips skincare yang tadi kita udah kasih. Aku harap setelah video ini kalian bisa ngikutin saran-saran dari kita, terus juga jadi bisa mengurangi jerawat-jerawat di kulit kalian. Jadi sekian buat video hari ini, makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!